Hai, mari kita kembali lanjutin bab 1 dari buku Sejarah Tuhan. Sebelum lanjut, gue pengen ngingetin aja kalau gue di sini cuman ngebacain bukunya doang, bukan gue yang ngeriset atau apapun, tapi gue ngebacain buku dari Karen Armstrong. Itu yang pertama. Kedua, buku Karen Armstrong yang ini khususnya agak berbahaya jika kita telan mentah. Alangkah baiknya setelah membaca buku ini, kalian diskusikan dengan orang-orang yang mumpuni di bidang teologi dan di bidang yang serupa dengan buku ini, atau di bidang studi agama-agama dan lain-lain. Lalu ketiga, maaf kalau memang banyak nama tokoh atau kata asing yang gak sesuai penyebutannya. Tolong wajarin karena gua belum atau kurang mumpuni dalam hal itu. Lalu keempat, kalau banyak noise, maaf, soalnya gua gak punya studio. Gua ngerekam secara amatir gitu. Terus kalau ada kata atau kalimat yang kurang jelas terdengar, insya Allah akan gua baca ulang dari awal kalimat. So, mari kita lanjut. Pada mulanya, manusia menciptakan satu Tuhan yang merupakan penyebab pertama bagi segala sesuatu dan penguasa langit dan bumi. Dia tidak terwakili oleh gambaran apapun dan tidak mewakili kuil atau pendeta yang mengabdi kepadanya. Dia terlalu luhur untuk ibadah manusia yang tidak memadai. Perlahan-lahan dia memudar dari kesadaran umatnya. Dia telah menjadi begitu jauh sehingga mereka memutuskan bahwa mereka tidak lagi menginginkannya. Pada akhirnya, dia dikatakan telah hilang. Begitulah setidaknya menurut satu teori yang dipopulerkan oleh Wilhelm Smith dalam The Origin of the Idea of God yang pertama kali terbit pada 1912. Smith menyatakan bahwa telah ada suatu monoteisme primitif sebelum manusia mulai menyembah banyak dewa. Pada awalnya, mereka mengakui hanya ada satu Tuhan tertinggi yang telah menciptakan dunia dan menata urusan manusia dari kejauhan. Kepercayaan terhadap satu Tuhan tertinggi kadang-kadang disebut Tuhan Langit karena dia diasosiasikan dengan ketinggian, masih terlihat dalam agama suku-suku pribumi Afrika. Mereka mengungkapkan kerinduan kepada Tuhan melalui doa, percaya bahwa Dia mengawasi mereka dan akan menghukum setiap dosa. Namun demikian, Dia anehnya tidak hadir dalam kehidupan keseharian mereka. Tidak ada kultus khusus untuknya, dan Dia tidak pernah tampil dalam penggambaran. Warga suku itu mengatakan bahwa Dia tidak bisa diekspresikan dan tidak dapat dicemari oleh dunia manusia. Sebagian orang bahkan mengatakan bahwa Dia telah pergi. Para antropolog berasumsi bahwa Tuhan ini telah menjadi begitu jauh dan mulia sehingga Dia sebenarnya telah digantikan oleh ruh yang lebih rendah dan Tuhan-Tuhan yang lebih mudah dijangkau. Begitu pula, menurut teori Smith selanjutnya, di zaman kuno, Tuhan tertinggi digantikan oleh Tuhan-Tuhan kuil pagan yang lebih menarik. Pada mulanya, dengan demikian, hanya ada satu Tuhan. Jika demikian, monoteisme merupakan salah satu ide tertua yang dikembangkan manusia untuk menjelaskan misteri dan tragedi kehidupan. Ini juga menunjukkan beberapa masalah yang mungkin akan dihadapi oleh ketuhanan semacam itu. Adalah mustahil untuk membuktikan hal ini dengan cara apapun. Telah banyak teori tentang asal-usul agama. Namun,
Tampaknya, menciptakan Tuhan-Tuhan telah sejak lama dilakukan oleh umat manusia. Ketika satu ide keagamaan tidak lagi efektif, maka ia segera akan diganti. Ide-ide ini diam-diam sirna, seperti ide tentang Tuhan langit, tanpa menimbulkan banyak kegaduhan. Dalam era kita sekarang ini, banyak orang akan mengatakan bahwa Tuhan yang telah disembah berabad-abad oleh umat Yahudi, Kristen, dan Islam telah menjadi sejauh Tuhan langit. Sebagian lainnya bahkan dengan terang-terangan mengklaim bahwa Tuhan telah mati. Yang jelas, dia tampak telah sirna dari kehidupan semakin banyak orang, terutama di Eropa Barat. Mereka berbicara tentang suatu lubang yang pernah diisi oleh Tuhan dalam kesadaran mereka, karena meski tampak tak relevan bagi sekelompok orang, dia telah memainkan peran krusial dalam sejarah kita dan merupakan salah satu gagasan terbesar umat manusia sepanjang masa. Untuk memahami apa yang telah hilang dari kita itu, jika memang dia telah hilang, kita perlu melihat apa yang dilakukan manusia ketika mereka mulai menyembah Tuhan ini, apa maknanya, dan bagaimana dia dipahami. Untuk melakukan itu, kita perlu menelusuri kembali dunia kuno Timur Tengah, tempat gagasan tentang Tuhan kita secara perlahan tumbuh sekitar 14.000 tahun silam. Salah satu alasan mengapa agama tampak tidak relevan pada masa sekarang adalah karena banyak di antara kita tidak lagi memiliki rasa bahwa kita dikelilingi oleh yang gaib. Kultur ilmiah kita telah mendidik kita untuk memusatkan perhatian hanya kepada dunia fisik dan material yang hadir di hadapan kita. Metode menyelidiki dunia seperti ini memang telah membawa banyak hasil. Akan tetapi, salah satu akibatnya adalah kita, sebagaimana yang telah terjadi, kehilangan kepekaan tentang yang spiritual atau suci, seperti yang melingkupi kehidupan masyarakat yang lebih tradisional pada setiap tingkatannya, dan yang dahulunya merupakan bagian esensial pengalaman manusia tentang dunia. Di Kepulauan Laut Selatan, mereka menyebut kekuatan misterius ini sebagai mana. Yang lain mengalaminya sebagai sebuah kehadiran atau ruh. Kadang-kadang ia dirasakan sebagai sebuah kekuatan impersonal, seperti layaknya sebentuk radioaktivitas atau tenaga listrik. Kekuatan ini diyakini bersemayam dalam diri kepala suku, pepohonan, bebatuan, atau hewan-hewan. Orang Latin mengalami numina atau ruh-ruh dalam semak yang dianggap suci. Orang Arab merasakan bahwa daratan dipenuhi oleh jin-jin. Secara alamiah, manusia ingin bersentuhan dengan realitas ini dan memanfaatkannya. Tetapi mereka juga ingin sekedar mengaguminya. Ketika orang mulai mempersonalisasi kekuatan gaib dan menjadikannya sebagai Tuhan-Tuhan, mengasosiasikannya dengan angin, matahari, laut, dan bintang-bintang, tetapi memiliki karakteristik manusia, mereka sebenarnya sedang mengekspresikan rasa kedekatan dengan yang gaib itu dan dengan dunia di sekeliling mereka. Rudolf Otto, ahli sejarah agama kebangsaan sejarah yang menulis buku penting The Idea of the Holy pada 1917, percaya bahwa rasa tentang gaib ini atau numinous adalah dasar dari agama. Perasaan itu mendahului setiap hasrat untuk menjelaskan asal-usul dunia atau menemukan landasan bagi perilaku beretika. Kekuatan gaib dirasakan oleh manusia dalam cara yang berbeda. Terkadang ia menginspirasikan kegirangan liar dan memabukkan. Terkadang ketentraman mendalam. Terkadang orang merasa kecut, kagum, dan hina di hadapan kehadiran kekuatan misterius yang melekat dalam setiap aspek kehidupan.
Ketika manusia mulai membentuk mitos dan menyembah dewa-dewa, mereka tidak sedang mencari penafsiran harfiah atas fenomena alam. Kisah-kisah simbolik, lukisan, dan ukiran di gua adalah usaha untuk mengungkapkan kekaguman mereka dan untuk menghubungkan misteri yang luas ini dengan kehidupan mereka sendiri. Bahkan, sebenarnya para sastrawan, seniman, dan pemusik pada masa sekarang juga sering dipengaruhi oleh perasaan yang sama. Pada periode Paleolitik, misalnya, ketika pertanian mulai berkembang, kultur Dewi Ibu mengungkapkan perasaan bahwa kesuburan yang mentransformasi kehidupan manusia sebenarnya adalah sakral. Para seniman memahat patung-patung yang melukisnya sebagai seorang perempuan hamil telanjang yang banyak ditemukan oleh para arkeolog tersebar di seluruh Eropa, Timur Tengah, dan India. Dewi Ibu itu tetap penting secara imajinatif selama berabad-abad. Seperti Tuhan Langit yang lama, dia kemudian masuk ke dalam kuil-kuil yang lama dan menempati posisi sejajar dengan dewa-dewa lain yang lebih tua. Dia dahulunya merupakan salah satu dewa terkuat, jelas lebih kuat daripada dewa langit, yang terus menjadi sosok yang ramah-ramah. Dia disebut Inanna di Sumeria kuno, Ishtar di Babilonia, Anak di Kanaan, Isis di Mesir, dan Aphrodite di Yunani. Kisah yang benar-benar mirip terdapat di semua kebudayaan ini untuk mengekspresikan peranannya di dalam kehidupan spiritual manusia. Mitos-mitos ini tidak dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah, tetapi merupakan upaya metaforis untuk menggambarkan sebuah realitas yang terlalu rumit dan pelik untuk bisa diekspresikan dengan cara lain. Kisah-kisah dramatis dan membangkitkan emosi tentang dewa-dewi ini membantu manusia untuk menyuarakan perasaan mereka tentang kekuatan dahsyat namun tak terlihat yang mengelilingi mereka. Di dunia kuno, memang tampaknya manusia percaya bahwa hanya melalui keterlibatan dalam kehidupan yang suci ini, mereka bisa menjadi manusia yang sungguhnya. Kehidupan duniawi amat rentan dan dihantui bayang-bayang kematian. Tetapi, jika manusia meneladani tindakan dewa-dewa, maka mereka akan memiliki dalam kadar tertentu kekuatan dan keefektifan dewa-dewa itu. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa dewa-dewa itu telah memperlihatkan kepada manusia bagaimana cara membangun kota-kota dan kuil-kuil mereka, yang merupakan salinan dari tempat mereka bersemayam di langit. Dunia suci para dewa, seperti yang sering diceritakan dalam mitos, bukanlah sekedar sebuah ideal yang ke arah itu manusia harus menuju, melainkan merupakan prototipe eksistensi manusia. Itulah pola atau archetype orisinil yang menjadi model kehidupan kita di sini. Dengan demikian, segala sesuatu yang ada di bumi dipandang sebagai replika dari semua yang ada di dunia ilmiah, yang ada di dunia ilahiyah. Inilah persepsi yang membentuk mitologi, organisasi spiritual, dan sosial kebanyakan kebudayaan antik dan terus mempengaruhi lebih banyak masyarakat tradisional pada era kita sekarang ini. Di Iran kuno misalnya, setiap orang atau objek di dunia jasadi diyakini mempunyai pedanannya di dunia arketipal realitas suci. Ini adalah perspektif yang sulit untuk kita apresiasi di dunia modern, karena kita memandang autonomi dan kebebasan sebagai nilai kemanusiaan yang tinggi. Namun demikian, ungkapan terkenal
Coitum omne animal tristis est tetap mengungkapkan pengalaman yang sama. Setelah suatu momen yang mencengangkan dan dinanti-nanti dengan penuh harap, kita sering merasa kehilangan sesuatu yang lebih besar, namun senantiasa luput dari jangkauan kita. Meniru Tuhan masih menjadi ajaran agama yang penting. Beristirahat pada hari Sabat atau mencuci kaki pada hari Kamis Maundi, perbuatan-perbuatan yang tidak bermakna dalam dirinya sendiri, kini menjadi signifikan dan sakral karena orang-orang percaya bahwa perbuatan semacam itu pernah dikerjakan oleh Tuhan. Spiritualitas yang serupa telah menjadi ciri dunia Mesopotamia kuno. Lembah Tigris Efrat yang berada di wilayah pemerintahan Irak hari ini telah dihuni sejak 4000 sebelum Masehi oleh kelompok manusia yang dikenal sebagai orang Sumeria. Mereka telah membangun salah satu kebudayaan Oikumene, dunia berperadaban terbesar pertama. Di kota-kota Ur, Erech, dan Kis, orang Sumeria menciptakan aksara cuneiform mereka, membangun menara kuil hebat yang disebut zigurat, dan mengembangkan hukum, sastra, dan mitologi yang mengesankan. Tak lama berselang, kawasan itu diinvasi oleh orang Akkadian Semitik yang kemudian mengadopsi bahasa dan peradaban Sumeria. Lalu, masih sekitar 2000 sebelum Masehi, orang Amorid menaklukkan peradaban Sumeria Akkadian dan menjadikan Babilonia ibu kota mereka. Akhirnya, sekitar 500 tahun kemudian, orang Asyur bermukim di Asyur yang tak jauh dari situ lalu menguasai Babilonia pada abad ke-8 sebelum Masehi. Tradisi Babilonia ini juga mempengaruhi mitologi dan agama Kanaan yang akan menjadi tanah yang dijanjikan bagi orang Israel kuno. Sebagaimana masyarakat di dunia kuno lainnya, orang Babilonia menisbahkan prestasi kebudayaan mereka kepada dewa-dewa yang telah mewahyukan gaya hidup mereka sendiri kepada nenek moyang mitikal masyarakat Babilonia. Dengan demikian, Babilonia dianggap sebagai gambaran surga. Setiap candinya adalah replika kerajaan langit. Keterkaitan dengan alam suci ini dirayakan setiap tahun dalam festival Tahun Baru yang meriah, yang telah secara kukuh dikembangkan pada abad ke-7 sebelum Masehi. Dirayakan di kota suci Babilonia selama bulan Nisan atau April. Festival itu secara khidmat memahkotai raja dan menasbihkan kekuasaannya untuk tahun berikutnya. Namun, stabilitas politik ini hanya bisa bertahan selama ia berpartisipasi di dalam pemerintahan dewa-dewa yang lebih abadi dan efektif, yang telah mengenyahkan kekacauan primordial ketika dunia pertama kali diciptakan. Dengan demikian, festival 11 hari suci itu mengantarkan para partisipan dari zaman yang profan ke alam para dewa yang sakral dan abadi melalui tindakan ritual. Seekor domba disembelih untuk meninggalkan tahun yang lama. Penghinaan publik terhadap raja dan pemahkotaan raja yang zalim sebagai pengganti membangkitkan kembali kekacauan asal. Pemberontakan menghidupkan kembali pertarungan dewa-dewa melawan kekuatan perusak. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan simbolik memiliki nilai sakramental. Tindakan itu membuat orang Babilonia mampu menenggelamkan diri ke dalam kekuatan suci atau mana yang menjadi tempat bergantung peradaban besar mereka. Kebudayaan dirasakan sebagai sebuah pencapaian yang rentan, yang selalu bisa menjadi korban kekuatan yang mengacaukan dan memecah belah. Pada senja hari keempat festival itu, para pendeta dan penyanyi paduan suara memenuhi bait suci
untuk menyenandungkan Enuma Elis. Puisi epik yang merayakan kemenangan para dewa atas kejahatan. Kisah ini bukanlah festival faktual tentang asal-usul fisik kehidupan di bumi, melainkan suatu upaya simbolik yang hati-hati untuk mengungkap sebuah misteri besar dan membebaskan kekuatan sucinya. Pengisahan harfiah tentang penciptaan adalah mustahil, sebab tidak ada orang yang hadir pada saat peristiwa-peristiwa yang tak terbayangkan itu terjadi. Mitos dan simbol dengan demikian merupakan satu-satunya cara yang sesuai untuk menjelaskan. Pandangan sekilas atas Enuma Elis memberi kita wawasan tentang spiritualitas yang melahirkan konsep kita tentang Tuhan pencipta berabad-abad kemudian. Meskipun kisah biblikal dan Qurani tentang penciptaan akan mengambil bentuk yang sama sekali berbeda, mitos-mitos aneh ini tidak pernah benar-benar hilang, tetapi akan kembali masuk ke dalam sejarah Tuhan di kemudian hari, dikemas dalam sebuah idiom monoteistik.